Halo, perkenalkan nama saya Sinta Anjaniha. Saya mahasiswa S1 Keperawatan semester 1 dengan NIM 251110039. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu biomedik saya dengan dosen pengampu Bapak Ners Wahyono, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Proses pencernaan ini terjadi di dalam saluran panjang yang dimulai dari mulut, tempat makanan masuk dan dikunyah, hingga anus, tempat sisa makanan dikeluarkan. Semua organ ini bekerja sama agar energi dan zat gizi dari makanan bisa digunakan oleh tubuh kita setiap hari. Jadi, sistem pencernaan itu sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Fungsi sistem pencernaan. Ada 5 fungsi utama dalam sistem pencernaan. Pertama, sistem pencernaan mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas tubuh. Kedua, sistem pencernaan berfungsi membantu menyerap vitamin tertentu di usus besar dan menjaga keseimbangan cairan. Ketiga, sistem pencernaan berfungsi memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih mekanik dengan cara dikunyah dan kimiawi oleh enzim. Keempat, sistem pencernaan berfungsi menyerap zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang telah dipecah, serta vitamin, mineral, dan air. Kelima, sistem pencernaan berfungsi mengubah sisa makanan yang tidak tercerna menjadi fases dan membuangnya dari tubuh. Sekarang kita akan mengenal organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Kemudian, makanan masuk ke kerongkongan yang berfungsi menyalurkan makanan menuju lambung. Di lambung, makanan dicerna dengan bantuan asam dan enzim sehingga menjadi bubur halus. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus, tempat penyerapan zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar, di mana air diserap dan sisa makanan mulai mengeras. Lalu, sisa tersebut disimpan sementara di rektum dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Selain itu, ada juga organ tambahan seperti liver, kantung empedu, dan pankreas yang membantu menghasilkan cairan dan enzim untuk mempelancarkan proses pencernaan. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang berperan penting dalam mempersiapkan makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan berikutnya. Di dalam mulut, ada 3 bagian utama yang bekerja sama. Pertama, gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Kedua, lidah yang membantu mengatur letak makanan, menelan, dan juga mengecap rasa. Dan yang ketiga, air liur yang mengandung enzim untuk membantu memecah makanan secara kimiawi. Setelah makanan dikunyah di mulut, proses pencernaan dilanjutkan ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran panjang sekitar 25 cm yang berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Di dalam kerongkongan terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal. Otot ini berfungsi menutup saluran agar makanan atau minuman yang sudah sampai di lambung tidak kembali naik ke dalam mulut. Selain itu, makanan bergerak melalui kerongkongan dengan gerakan otot yang disebut gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas secara bergelombang yang mendorong makanan menuju lambung. Jadi, meskipun kita makan sambil berdiri atau berbaring, makanan tetap bisa sampai ke lambung dengan baik. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke lambung. Lambung merupakan salah satu organ penting dalam sistem pencernaan manusia.
Organ ini berfungsi untuk mengolah makanan sebelum nantinya diserap oleh usus. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Proses ini dibantu oleh enzim dan asam lambung yang memecah makanan menjadi bentuk yang lebih halus. Letak lambung berada di sisi kiri perut bagian atas, dan ukuran lambung bisa berbeda pada tiap orang. Lambung juga termasuk organ yang cukup sensitif. Jika kita tidak menjaga pola makan, lambung bisa mengalami masalah seperti MAH atau peradangan. Setelah makanan diolah di lambung, proses pencernaan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus adalah salah satu bagian penting dalam saluran pencernaan manusia. Organ ini berfungsi untuk melanjutkan proses pencernaan dan menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang sudah diolah oleh lambung. Usus halus memiliki panjang sekitar 3 hingga 5 meter dengan diameter sekitar setengah sentimeter. Organ ini terdiri atas 3 bagian utama, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan zat gizi seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak terjadi di dalam usus halus. Karena itu, usus halus memiliki peran yang sangat penting untuk menyediakan energi dan nutrisi bagi tubuh kita. Usus besar merupakan salah satu bagian penting dalam sistem pencernaan manusia. Organ ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang sudah tidak tercerna, serta memadatkan sisa makanan tersebut menjadi fases sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Usus besar terletak di antara usus halus dan rektum, dan menjadi tempat hidup bagi berbagai bakteri baik yang membantu proses pencernaan serta menjaga kesehatan usus kita. Jadi, walaupun terletak di bagian akhir saluran pencernaan, usus besar memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kebersihan sistem pencernaan tubuh kita. Setelah usus besar, sistem pencernaan dilanjutkan ke rektum. Rektum adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia yang terletak setelah usus besar dan sebelum anus. Organ ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Meskipun kecil, rektum memiliki peran penting dalam proses pembuangan sisa makanan karena disinilah tubuh mempersiapkan fases untuk dikeluarkan secara teratur. Setelah rektum, sistem pencernaan dilanjutkan ke anus. Anus adalah bagian paling akhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini berfungsi untuk mengeluarkan fases dari dalam tubuh sebagai hasil akhir dari sistem pencernaan makanan. Meskipun sederhana, fungsi anus sangat penting karena menjadi tahap terakhir dalam menjaga kebersihan dan kesehatan sistem pencernaan kita. Organ pendukung. Di sini ada 3 organ pendukung. Pertama, liver. Liver menghasilkan empedu cair yang membantu mencerna lemak dan beberapa vitamin. Empedu disimpan di kantung empedu sebelum dilepaskan ke usus halus. Liver juga berperan dalam metabolisme, nutrisi, dan detoksifikasi zat berbahaya. Kedua, pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang membantu memecahkan karbonhidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Dan yang ketiga, kantung empedu. Kantung empedu adalah operan kecil yang menyimpan dan melekatkan empedu yang dihasilkan oleh liver. Ketika makanan berlemak masuk ke dalam usus halus, kantung empedu melepaskan empedu untuk membantu mencerna lemak. Gangguan pada organ pencernaan. Ada 5 gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, diare. Kedua, sembelit. 3, radang usus buntu. 4, ambeien. 5,
5. Batu empedu. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan saya. Terima kasih.